Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan dari kelompok D bersama rekan-rekan saya yaitu Dimas Ramadhani, Abisar Fatir, dan Anggun Wahyu Widiana. Kami akan mempresentasikan laporan pemodelan basis data kami. Presentasi ini akan mencakup beberapa bab penting dari laporan kami. Untuk penjelasan penjelasan detail setiap bab akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, deskripsi topik. Biasa PWI membutuhkan sistem aplikasi untuk memfasilitasi nantikan pembayaran dan transaksi bagian. Sistem ini mencakup pengelolaan data member atau pelanggan terdaftar, admin atau pegawai, transaksi pembelian tiket, jadwal tayang film, studio, kursi, dan cabang bioskop. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Yang kedua, ada aturan bisnis topik. Yang pertama, member adalah pelanggan yang terdaftar dalam aplikasi dengan atribut seperti nama, email, nomor telepon, kata sandi, status keanggotaan, dan metode pembayaran favorit. Admin adalah pegawai bioskop dengan atribut seperti ID admin, nama, alamat, gaji, dan data cabang tempat mereka bekerja. Yang ketiga, transaksi pembelian oleh member, pelanggan, dan member. Data transaksi meliputi ID pembelian, ID admin, untuk pembelian non-member, terus ID pembeli atau member, ID tiket, nomor pembelian, tanggal pembelian, waktu pembelian, diskon, total bayar, metode pembayaran, dan status belum lunas, lunas atau tidak. Yang keempat, ada tiket mencakup informasi seperti ID tiket, nomor tiket, dan data studio atau studio tempat film diputar, nomor kursi yang dipesan, data film yang ditayangkan pada jadwal tersebut, dan harga tiket. Jadwal yang kelima, jadwal mencakup informasi seperti di jadwal film yang ditayangkan, ID cabang bioskop untuk pemutaran berlangsung, tanggal tayang film, jam mulai dan selesai pemutaran film, serta format film 2D, 3D, IMAX, atau 4DX. Yang keenam, film memiliki atribut seperti ID film, judul film, durasi film dalam menit, genre atau bisa lebih dari satu, dan rating usia. Yang ketujuh, ada cabang bioskop, memiliki atribut seperti ID cabang bioskop, nama bioskop, cabang, alamat lokasi cabang bioskop, kota tempat bioskop berada, jumlah studio di cabang tersebut, dan jam operasional. Yang kedelapan, ada studio memiliki atribut seperti nomor studio atau unik per cabang, kapasitas studio atau jumlah kursi, tipe studio atau 2D, 3D, IMAX, atau VIP, dan lain-lain. Dan ID cabang tempat studio berada. Yang kesembilan, ada kursi, memiliki atribut seperti ID kursi unik per studio, data studio tempat kursi berada atau FK ke studio, nomor kursi dalam studio tersebut atau unit per studio, jenis kursi, regular, VIP, sofa, atau recliner, dan status kursi tersedia dipesan atau diskon. Selanjutnya, bab 3 akan dilanjutkan oleh Bab 3, ini kita mengidentifikasikan entitas-entitasnya. Yang pertama itu kita pemahamin dulu nih aturan dari bisnisnya. Nah, setelah kita pemahamin, didapatkan hasil. Yang pertama, ada dua pengguna, yaitu admin dan juga member. Lalu yang kedua, ada admin sebagai mengelola transaksi, jadwal film, dan juga layanan pelanggan. Sedangkan member adalah pelanggan yang sudah terdaftar di aplikasi. Lalu yang ketiga itu, setiap member dapat melakukan proses transaksi secara offline ataupun online. Yang keempat itu data member akan digunakan pada transaksi, sedangkan untuk pelanggan yang belum terdaftar akan diwakili dengan data admin. Yang kelima itu setiap member memiliki status keanggotaan berdasarkan jumlah tiket yang dibeli. Yang keenam, setiap member dapat membeli satu atau lebih tiket.
Yang ketujuh, diskon diberikan berdasarkan event tertentu, status keanggotaan, atau metode pembayaran tertentu. Yang kedelapan, setiap film dapat diputar di beberapa studio. Yang kesembilan itu tipe studionya. Ada 2D, 3D, IMAX, VIP, dan juga lain-lain. Di setiap cabang memiliki tipe yang berbeda atau juga sama. Setiap studio hanya dapat memutar satu film dalam satu sesi pemutaran. Yang 11, setiap pelanggan dapat memilih satu kursi saat membeli tiket, dan kursi sudah dibeli tidak dapat dipesan oleh orang lain. Yang ke-12 adalah setiap tiket berlaku satu kursi pada satu studio di satu waktu tayang. Yang ke-13, cabang bioskop memiliki banyak studio. Setelah kita memahami aturan bisnis, terus kita bakal tentuin entitas-entitas apa aja yang bakal muncul. Nah, berdasarkan aturan bisnis si bioskop VWI, entitas yang dapat diidentifikasi antara lain kayak entitas member, itu untuk mempresentasikan pelanggan yang dapat di aplikasi. Lalu entitas admin, itu sebagai pegawai yang mengelola transaksi terutama dari non-member. Yang ketiga, ada transaksi, proses pembelian tiket yang dilakukan oleh member maupun non-member. Yang keempat, tiket, bukti pembelian yang mencakup kursi, jadwal, dan film. Yang kelima adalah jadwal, informasi mengenai waktu dan lokasi pemutaran film. Yang keenam adalah film, data tentang film yang akan diputar seperti judul, genre, dan juga ratingnya. Yang ketujuh, entitas cabang, bioskop. Lokasi bioskop yang memiliki beberapa studio. Nomor 8 adalah entitas studio, yaitu tempat di mana film diputar bagian dari, dan juga studio itu bagian dari cabang bioskop. Yang kesembilan itu adalah entitas kursi, di mana tempat duduk dalam studio bisa memiliki jenis dan status tertentu. Setelah kita menentukan entitas, kita menentukan atribut. Seperti pada entitas member, ada atribut ID member, kata sandi, status, nama, email, nomor telepon, metode, dan juga metode pembayaran favorit. Lalu yang kedua, ada entitas admin, memiliki atribut ID admin, alamat, terus gaji, nama, dan juga ID cabang. Lalu ada entitas transaksi, itu memiliki atribut ID pembelian, ID admin, ID member, ID tiket, nomor pembelian, tanggal pembelian, waktu pembelian, diskon, total bayar, metode pembayaran, dan juga status pembayaran. Dan yang keempat adalah tiket sendiri, itu memiliki atribut ID tiket, nomor tiket, ID jadwal, data studio, nomor kursi, dan juga harganya. Ya, nomor 5 itu ada entitas jadwal, memiliki atribut ID jadwal, ID film, ID studio, ID cabang, tanggal tayang, jam mulai, jam selesai, dan juga formatnya. Yang keenam, ada entitas film dengan atributnya itu ID film, judul, durasi genre, rating, usia. Dan juga yang ketujuh, entitas cabang memiliki atribut ID cabang, nama bioskop cabang, alamat, kota, jumlah studio, dan juga objek operasional. Yang kedelapan, studio memiliki atribut ID studio, nomor studio, kapasitas, nomor kursi, tipe studio, dan juga ID cabang. Nomor 9, kursi memiliki atribut ID kursi, ID studio, nomor kursi, jenis, dan juga statusnya. Nah, setelah itu, setelah menentukan atribut, kita akan menentukan relasi dan juga kardinalitasnya. Contohnya seperti member dengan transaksi, dengan relasinya itu adalah one to many. Karena setiap member itu dapat melakukan banyak transaksi, lebih dari satu. Seperti lanjut ke admin dengan transaksi. Relasinya itu adalah one to many. Karena setiap admin dapat mengelola banyak sekali transaksi untuk pelanggan non-member. Lalu nomor 3, yaitu transaksi dengan tiket. Dengan relasinya itu adalah one to many karena setiap transaksi dapat mencakup banyak tiket. Lalu yang keempat, relasi antara tiket dan juga jadwal. Itu one to many, one to one. Karena satu tiket hanya berlaku untuk satu jadwal. Lalu yang kelima adalah jadwal dengan film. Relasinya itu adalah many to one. Karena satu jadwal, oh maaf, ini harusnya one to one. Karena satu jadwal hanya dapat menampilkan satu film. Lalu nomor 6, jadwal dengan studio. Relasinya adalah one to one. Karena satu jadwal hanya
berlaku untuk satu studio. Nomor 7 yaitu studio dengan cabang. Relasinya itu adalah many to one, karena studio hanya berada di satu cabang bioskop. Lalu kursi dengan studio, relasinya adalah many to one, karena setiap kursi hanya ada di satu studio. Nah, ini adalah gambaran ERD menyeluruhnya. Ini ada entitas member, ada entitas member dengan primary key-nya adalah ID member. Itu berrelasi dengan transaksi many to one, many one to many. Nah, transaksi ini memiliki primary key juga, yaitu ID pembelian. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya itu adalah proses mentransasikan ERD ke skema relasi akan dibahas oleh Abisar Fatih. Oke, jadi di proses mentranslasikan RD ke skema relasi, di sini kita perlu yang namanya mengidentifikasi entitas kuat, entitas lemah, lalu kita akan melakukan yang namanya finalisasi skema relasi. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi yang namanya entitas kuat? Nah, cara mengidentifikasi entitas kuat adalah kita perlu melihat entitas-entitas yang bisa berdiri sendiri tanpa membutuhkan yang namanya entitas yang lain. Atau bisa dibilang FK. Kalau misalkan dilihat tadi di gambar yang di atas, beberapa contoh atau 3 contoh yang tadi itu, yang pertama adalah member, habis itu ada cabang, dan film. Mereka adalah entitas-entitas yang tidak membutuhkan yang namanya FK atau foreign key. Berarti dia tidak membutuhkan yang namanya entitas-entitas yang lain. Maka eh, entitas-entitas tersebut adalah contoh-contoh entitas kuat. Dan yang nomor 2, yaitu mengidentifikasi yang namanya entitas lemah. Nah, entitas lemah ini adalah kebalikan dari entitas yang namanya entitas kuat, di mana entitas-entitas tersebut membutuhkan atau berkegantungan dengan entitas yang lain. Berarti yang dicontoh-contoh yaitu admin, di mana admin berkegantungan pada ID cabang, dan ada kursi yang berkegantungan dengan ID studio, terus transaksi yang bergantung pada ID admin, ID member, dan ID tiket. Dan keempat ada tiket, di mana dia bergantung pada ID studio dan ID jadwal, dan studio yang bergantung pada ID cabang. Dan yang nomor 6 adalah jadwal yang bergantung pada ID film, ID studio, dan ID cabang. Nah, finalisasi skema relasi adalah penggabungan dari hasil identifikasi yang di atas, di mana kita menemukan yang namanya member dengan atribut-atribut yang dituliskan. Yang kedua admin, transaksi, tiket, jadwal, film, cabang, studio, dan kursi. Nah, untuk yang bab nomor 6, yaitu gambaran skema relasi menyeluruh adalah visualisasi atau bentuk dalam skema relasi dalam bentuk diagram Venn, dalam bentuk diagram, yaitu kita punya member, admin, cabang, transaksi, tiket, studio, kursi, film, dan jadwal. Udah. Mungkin lanjut ke bab 7. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bab 7 yang berfokus pada dummy data. Pada bab 7 ini kami menyusun dummy data atau data simulasi untuk menguji rancangan sistem basis data yang telah kami buat. Dummy data ini bertujuan untuk menggambarkan penggunaan nyata dari entitas dan relasi dalam sistem informasi bioskop. Di sini ada beberapa entitas yang kami buatkan dummy data, di antara lain ada member yang mewakili pelanggan terdaftar yang memiliki ID member, nama, email, nomor telepon, status, metode pembayaran, dan kata sandi. Dan di sini yang kedua ada admin sebagai pengelola transaksi. Yang di sini ada admin ID, ada nama, ada alamat, gaji, dan ID cabang. Yang ketiga ada cabang yang berisi data bioskop di berbagai kota yang memiliki ID cabang,
nama bioskop cabang, kota, alamat, jumlah studio, dan jam operasional. Yang keempat, ada studio tempat pemutaran film dengan kapasitas dan tipe tertentu yang memiliki ID studio, nomor studio, kapasitas, tipe studio, ID cabang, dan nomor kursi. Yang kelima, ada em, film yang memiliki atribut seperti judul, durasi, genre, dan rating usia. Yang keenam, ada jadwal yang berisi informasi informasi kapan dan di mana film ditayangkan. Yang berisi ID jadwal, ID film, ID studio, ID cabang, tanggal tayang, jam mulai, jam selesai, dan format video. Yang ketujuh, ada kursi lengkap dengan jenis dan status ketersediaannya, yang dimana ada ID kursi, ID studio, nomor kursi, jenis, dan status. Yang selanjutnya ada tiket sebagai hasil dari transaksi pembelian, yang dimana ada ID kursi, ID studio, nomor kursi, jenis, dan status. Dan yang terakhir, transaksi, yang menghubungkan seluruh elemen tersebut dalam satu proses pembelian, yang dimana ada ID pembelian, ID admin, ID pembeli, ID tiket, nomor pembelian, tanggal pembelian, waktu pembelian, diskon, total bayar, metode pembayaran, dan status. Dan dengan dummy data ini, kita dapat mensimulasikan berbagai proses bisnis seperti pemesanan tiket, pengelolaan jadwal tayang, hingga pelacakan transaksi secara menyeluruh. Dan demikian saya menjelaskan eh, eh, sebagai penutup, penyusunan dummy data ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa sistem basis data yang kami kembangkan dapat berjalan dengan baik saat diimplementasikan. Dengan menggunakan data simulasi ini, setiap skema relasi yang telah dibuat dapat diuji dan divalidasi fungsinya, sehingga sistem informasi bioskop dapat beroperasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Dan dengan ini berakhir sudah presentasi dari kelompok D. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatian Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.